siapkan hati kita. Terima firman terbaik hari ini untuk mengubahkan kita, mendidik kita, mengoreksi hidup kita. Minta supaya Tuhan melembutkan setiap hati kita. Minta supaya Tuhan mengubahkan hati kita lebih lagi. Kira lama-lama ya, kira lama-lama ya, kira lama-lama ya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sore yang indah di mana Engkau perkenankan kami beribadah bersama-sama. Terima kasih itu semua oleh karena anugerah. Kami rindu hari-hari ini kami semakin dekat kepada Tuhan. Hari-hari di mana situasi zaman tidak menentu. Kami rindu dipersatukan di dalam satu keluarga rohani. Kami rindu ditanam di bait suci. Kami rindu menjadi keluarga Tuhan yang saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Mari kita bersama-sama menikmati firman Tuhan. Masih dengan tema yaitu tertanam di rumah Tuhan dan hidup sebagai keluarga Allah. Setiap orang Kristen tidak memiliki cara pandang yang sama terhadap gereja. Cara pandang yang berbeda-beda itu menyebabkan setiap orang Kristen tidak memiliki pandangan yang benar terhadap bagaimana hidup bergereja. Ada yang menganggap gereja hanya sebuah wadah organisasi, denominasi. Ada yang menganggap gereja ini sebagai satu acara. Ada yang menganggap gereja ini hanya sebagai agama. Namun sebenarnya firman Tuhan berkata lebih jauh tentang itu. Bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya. Gereja adalah sebuah keluarga rohani. Dan sangat penting orang Kristen mengerti tentang bagaimana pentingnya tertanam di rumah Tuhan. Minggu yang lalu firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa orang yang ditanam di bait atau rumah Tuhan, dia akan bertumbuh subur. Saudara, tertanam artinya yaitu memutuskan untuk menjadi jemaat, digembalakan, bertumbuh, melayani dan dilayani di sebuah gereja lokal. Selain ada gereja universal yaitu gereja seluruh dunia, Tuhan menaruh gereja di setiap negara. Tuhan menaruh gereja di setiap kota. Kalau dulu nama jemaatnya dinamakan Jemaat Filipi, Jemaat Efesus, Jemaat Kolose. Enggak ada denominasi. Dulu nama jemaatnya kalau ditanya, kamu gereja mana? Oh, saya Jemaat Filipi. Oh, saya Jemaat Kolose. Dulu nama jemaat itu nama kota. Sekarang, oleh karena kita harus tunduk di bawah peraturan pemerintah, setiap perkumpulan keagamaan harus diwadahi dalam sebuah sinode. Ada sinode dengan nama yang berbeda-beda. Tapi itu sebenarnya tidak mengurangi esensi daripada keberadaan kita sebagai tubuh Kristus. Kita ada di dalam satu jemaat yang dinamakan Jemaat GPDI Fajar Pengharapan. Disinilah rumah kita. Disinilah kita bertumbuh. Disinilah kita hidup sebagai keluarga Tuhan. Dan oleh karena itu kita harus tertanam di dalam rumah Tuhan. Kata tertanam ini meminjam dari apa yang sering dipakai untuk sebuah tanaman. Ketika tertanam, akarnya semakin kuat, lalu batangnya semakin kuat, bertumbuh, akhirnya berbuah. Kalau sebuah tanaman sering dipindah-pindah, tidak sempat tertanam, sering dicabut, sering tercabut, dalam bahasa Alkitab disebut sebagai terbantun, tercabut dari akarnya. Tanaman tidak bisa bertumbuh. Ada banyak orang Kristen yang ketika mengalami kekecewaan dengan saudara seiman, lalu tidak mau berhimpun. Akhirnya menyendiri dan tidak bertumbuh. Ada banyak orang yang ketika mengalami kekecewaan dengan kehidupan, lalu mengatakan, untuk apa saya harus menjadi orang Kristen? Toh juga sama saja. Akhirnya mulai menyalahkan Tuhan dan tidak mau digembalakan. Tidak mau berhimpun, tidak mau berbakti.
Kalau ada orang yang dulu melayani Tuhan oleh karena salah pandang tentang pelayanan, maka mulai kecewa. Melayani adalah satu hak yang istimewa. Melayani adalah satu kehormatan. Melayani tidak pernah ditujukan untuk demi keuntungan diri sendiri. Tetapi melayani Tuhan adalah satu kesempatan yang istimewa, di mana kita boleh bertumbuh komitmennya. Untuk melayani, saudara harus datang setengah jam sebelum beribadah. Ini komitmen membuat kita bertumbuh. Untuk melayani, saudara mesti banyak melakukan penyesuaian dengan orang lain. Membuat terjadi gesekan. Itu membuat saudara bertumbuh. Itulah gereja Tuhan sebagai rumah rohani di mana kita bertumbuh. Mengapa kita harus tertanam dalam satu gereja? Karena dengan tertanam kita memiliki keluarga rohani. Amin. Amin. Saudara, selain punya keluarga jasmani, saudara punya keluarga rohani. Nah, keluarga rohani ini belajar dulu. Belajar dulu di dunia jadi keluarga rohani. Karena nanti ketika kita pulang, kita dikumpulkan dalam satu himpunan besar, yaitu gereja di surga. Keluarga rohani, dan itu selama-lamanya. Amin. Mesti latihan dulu. Ya, mesti latihan dulu. Ya. Saudara harus percaya, orang Kristen tidak pernah mati. Sekali kita terima Yesus, roh kita hidup dan itu hidup terus. Yang mati kan hanya tubuhnya. Tetapi kita akan hidup terus. Hidup selama-lamanya, hidup kekal. Dan keluarga rohani ini akan menjadi keluarga rohani di surga nanti. Oleh karena itu kita mesti belajar dulu di sini. Jadi keluarga rohani yang benar. Nah, cara pandang itu harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Ya. Gereja bukan sekedar perkumpulan organisasi, tempat kita hari Minggu datang sama Tuhan. Lalu setelah itu selesai, enggak, kita punya keluarga rohani. Oleh karena itu, dengan tertanam kita bertumbuh dan berbuah. Dengan tertanam kita terikat menjadi satu. Yang namanya terikat berarti terhubung. Terhubung berarti ada hubungan. Hubungan macam apa? Nanti kita belajar. Salah satu ciri orang percaya, hubungannya yaitu hubungan penuh kasih. Amin. Karena hubungan kita didesain bukan untuk hubungan sementara. Hubungan kita didesain untuk hubungan yang selamanya. Oleh karena itu kita perlu tahu bahwa ini adalah keluarga. Mari kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Saya akan mulai dari kesimpulannya, baru nanti saya akan terangkan berikutnya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, ini adalah kesimpulan apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena jemaat di Efesus itu merasa menjadi jemaat kelas 2. Kenapa? Karena orang Yahudi sering menganggap dirinya lebih rohani karena keluarganya itu Israel. Israel memiliki satu status yang dianggap lebih tinggi karena dia bersunat. Karena dia hidup dengan perjanjian dengan Allah. Sedangkan yang di luar Yahudi tidak. Makanya orang Efesus sama-sama orang Kristen, sama-sama orang percaya, menjadi seperti Kristen kelas 2. Menjadi seperti orang asing. Oleh karena itu Rasul Paulus menyebut, menasihati kepada orang-orang di Efesus, kamu itu bukan orang asing. Ya, sama seperti kita ini orang Indonesia. Bukan keturunan orang Israel secara jasmani. Bukan Indonesia tidak termasuk yang mendapatkan janji dari Tuhan langsung waktu zaman PL. Tidak. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus.
Kamu bukan orang asing, melainkan kawan sewarga dari orang kudus. Perhatikan. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita punya status baru. Yaitu, status barunya itu disebut sebagai anak Allah. Yang dulu anak gelap, disebut sebagai anak terang. Sekarang sebagai anak Allah. Nah, anak Allah itu diperoleh karena kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Galatia 3 ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Begitu saudara percaya Yesus, statusnya sudah berubah. Statusnya sudah pindah menjadi anak Allah. Ini sesuatu yang membanggakan, amin. Sesuatu yang luar biasa. Karena kita sebagai anak Allah. Dengan demikian, Bapa di surga jadi Bapa kita. Kita jadi anaknya. Dengan demikian, saudara-saudara seiman menjadi saudara kita. Saya kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita yang hidup di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan, kita yang hidup sebagai keluarga Allah. Kita ini membutuhkan tempat tinggal. Tempat tinggal. Kita butuh bertumbuh. Kita butuh keluarga. Seumpama kita ini baru sebagai bayi yang baru lahir, kita butuh susu. Kita butuh makanan rohani. Kita butuh perawatan. Kita butuh perlindungan. Kita butuh kakak rohani. Kita butuh digembalakan. Itulah esensi daripada kehidupan anak Tuhan yang tertanam dalam rumah Tuhan dan membutuhkan keluarga rohani. Penerapannya, jangan ada di antara kita yang merasa sebagai pendatang, sebagai orang asing. Saudara menjadi anggota gereja di sini tentu tidak sama. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 25 tahun, ada yang sudah 10 tahun, ada yang baru 5 tahun, ada yang baru setahun, ada yang baru saja. Akhir-akhir ini banyak sekali jemaat yang baru. Ya. Jangan ada di antara saudara-saudara yang baru saja seperti pendatang, seperti orang asing. Kita adalah satu keluarga. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus? Efesus dinasihati karena Efesus merasakan ada gap pemisah antara orang Efesus dan orang Yahudi. Teks daripada keluarga Allah dilatar belakangi karena orang Yahudi merasa hebat, superior, merasa bangsa yang punya janji Allah. Jemaat Efesusnya minder. Ya. Oleh karena itu, di dalam Efesus pasal 16, Efesus pasal yang kedua ayat 11, kita bisa lihat, nanti kita terapkan. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging. Ini jemaat Efesus, kamu itu secara daging bukan Yahudi. Yang disebut orang tak bersunat. Dan mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Wah, orang Yahudi bangga, saya ini bangsa bersunat. Makanya orang di luar Yahudi disebut sebagai bangsa kafir. Iya. Ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Wah, ini jadi dinding pemisah. Perhatikan saudara. Kalau saudara hidup dalam zaman itu, orang-orang di luar Yahudi ini benar-benar orang yang merasa nomor 2. Tidak bersunat, disebut kafir.
hidup tanpa pengharap. Sehingga waktu itu sama-sama orang Kristen ada gap. Ya, ada yang merasa, wis ini saya anak Tuhan nomor 1. Wah, ini ada yang nomor 2. Bahkan dulu ibadahnya juga bukan pakai penyekat, pakai pemisah. Saudara kasih Tuhan, sunat yang dibesar-besarkan oleh orang Yahudi, oleh Paulus dikatakan yang penting itu bukan sunat lahiriah. Saudara masih ingat, sunat ini perjanjian Abraham. Sebagai tanda daripada perjanjian Allah. Tetapi Paulus menegaskan, yang penting itu sunat hati. Sunat hati, pertobatan iman. Ini. Saudara kasih Tuhan, dinding pemisah antara orang Yahudi dengan orang Efesus, yaitu saya jelaskan tadi, orang Yahudi bersunat, orang Efesus tidak bersunat. Lalu dikatakan ini kafir. Ya, bukan termasuk warga Israel. Dinding pemisah itu dengan jelas dihancurkan oleh karya Kristus di kayu salib. Amin, saudara. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Paulus menjelaskan dalam ayat 13 sampai 18. Ayat 13 dikatakan demikian, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. 14. Karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua pihak. Kedua pihak itu antara pihak yang Yahudi dan non-Yahudi. Dipersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sehingga sebenarnya orang Kristen yang waktu itu masih dipisah-pisahkan. Oleh karena saya Yahudi, saya Israel, kamu bukan. Kamu tidak sunat, saya sunat. Saya orang Israel, kamu bukan. Sekarang perseteruan itu sudah didamaikan. Etnis-etnis itu dipersatukan menjadi satu keluarga rohani. Menjadi satu umat Tuhan. Menjadi satu manusia baru di dalam Tuhan. Amin. Sehingga bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan. Termasuk kita semua. Amin. Saudara, secara lahiriah saudara ini bukan orang Israel. Tidak termasuk yang dijanjikan. Makanya di dalam kitab Roma disebutkan dicangkokkan. Seperti batang liar, carang liar, ranting liar yang dicangkokkan. Oleh karena itu, kita semua sekarang menjadi keluarga Allah. Gereja universal. Orang percaya seluruh dunia yang memiliki bagian yang sama, yaitu keselamatan. Dengan cara Yesus membatalkan hukum Taurat, Yesus menciptakan pengorbanan, Yesus menciptakan umat yang baru. Mendamaikan etnis Yahudi dan non-Yahudi. Oleh karena itu dalam ayat 13 dikatakan, saya ulangi lagi 13, kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Saya rindu saudara-saudara menyadari, ini loh keluarga rohani. Jangan ada di antara saudara yang dekat. Jangan di antara saudara yang jauh. Mesti dekat oleh karena darah Yesus. Oleh karena itu ayat 19 yang kita baca tadi mengatakan apa? 19. Kita lihat. 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini keluarga Allah. Luar biasa. Saudara,
Sudah dikasih Tuhan. Lalu bagaimana cara kita hidup sebagai keluarga Allah? Cara hidup sebagai keluarga Allah, Paulus juga menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Perhatikan. Jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Paulus menasihatkan supaya orang percaya memiliki gaya hidup keluarga Allah. Kepada juniornya, pembinanya Timotius, Paulus menasihatkan, jika aku terlambat, jika aku tidak ada di tempat penggembalaan, kamu tahu bagaimana engkau harus hidup sebagai keluarga Allah. Istilah keluarga digunakan juga oleh Paulus untuk memberikan nasihat kepada Timotius. Ini loh, kamu mesti hidup sebagai keluarga Allah. Hidup sebagai keluarga Allah tentu, saudara-saudara, hidup bersama saudara-saudara seiman. Saya akan jelaskan yang praktisnya saja. Dari 1 Timotius pasal 5, ayat 1 dan 2. Mari kita lihat. Ini yang tadi pagi tidak saya bahas. 1 Timotius pasal 1, pasal 5, ayat 1 dan 2. Hidup sebagai keluarga Allah ini memiliki standar hubungan yang luar biasa. Firman Tuhan menjelaskan di dalam ayat 1 dan 2, janganlah engkau keras terhadap orang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu. Perhatikan saudara. Ini penting. Bukan hanya budaya orang hidup di dunia. Bukan hanya budaya orang hidup di dunia ini, bukan hanya budaya Jawa. Semua pasti memberikan satu budaya. Kita harus menghormati orang tua. Menghormati orang yang lebih tua. Perhatikan. Saya akan menasihati tidak hanya kepada orang muda, tapi juga kepada saudara yang sudah berkeluarga. Saudara yang sudah punya anak pun, saudara lihat ketika engkau berbicara kepada orang yang lebih tua, hidup sebagai keluarga Allah ini mesti harus menggunakan standar. Ketika kita menegur orang yang lebih tua, tegurlah dia sebagai bapa. Saudara pernah bertegur sapa ya orang yang lebih tua? Ketika menegur sapa, bertegur sapa kepada orang yang lebih tua, saudara mesti mengingat, oh saya sedang berhadapan dengan orang tua. Apalagi kepada mbahnya, orang yang umurnya lebih tua. Perhatikan, ini standar umum. Tetapi Paulus juga memberikan nasihat. Ini juga ciri daripada kehidupan keluarga rohani. Bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan orang tua? Perhatikan yang muda-muda, jangan kehilangan Jawanya. Sedapat mungkin gunakan bahasa yang baik. Ada Jawa itu disebut sebagai Jawa boso, ada Jawa yang ngoko. Hindarkan yang muda-muda ini menggunakan Jawa yang ngoko kepada orang yang lebih tua. Kalau saudara tidak mau ngoko, gunakan bahasa Indonesia.
Ya, apalagi kepada orang tuamu, apalagi kepada gurumu, apalagi kepada pemimpin rohanimu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tegurlah dia sebagai bapak yang lebih tua. Saudara, dalam menggunakan bahasanya pun perhatikan. Biasakan menggunakan bahasa dengan nada rendah. Biasakan gunakan bahasa jangan dengan alis yang diangkat. Tetapi gunakan dengan penuh hormat dan kesopanan. Bagaimana dengan yang muda? Tegurlah yang muda sebagai saudara. Jangan seperti orang lain. Ya. Makanya saya itu kalau ngomong itu kadang saya menggunakan komunikasi HP lebih suka pakai istilahnya apa itu? Pesan voice ya. Supaya apa? Lagu kalimatnya itu bisa didengarkan. Karena kadang-kadang kalau kita pakai WA ini mungkin karep kita ini nggak seperti, oh diterimanya ini keras mungkin. Komunikasi itu penting. Ya. Gaya hidup sebagai keluarga intinya saling menghormati, saling menghargai, menjunjung yang lebih tua. Berikutnya, ketika berhadapan dengan perempuan tua, oh itu adalah ibumu. Amin. Saya senang ini. Kalau ada di antara staf, di antara yang muda-muda kalau manggil Bu Yuli itu Mama Yuli. Gitu. Tapi kalau manggil saya Pak Mit. Gak ada sama Papi, enggak ada. Saya ya heran, ini diskriminasi. Menyakitkan. Iya, enggak apa-apa. Ya. Saudara, ketika saudara panggil orang yang lebih tua itu, yang wanita, sebagai ibu. Lalu kalau dengan wanita-wanita muda, sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Saudara, inilah standar. Bagaimana hubungan keluarga Tuhan. Saling menghormati, saling menghargai. Jangan sampai saudara anggap, wah sudahlah, tidak ada bedanya nih antara sesama jemaat dengan yang bukan jemaat. Ini jemaat, ini keluarga rohani, saudara. Beda, ini benar-benar keluarga rohani. Jangan dianggap orang lain. Ini. Jangan, wah iya ya keluarga rohani di ruangan ini. Tapi kalau di luar ruangan udahlah, cuma gini aja. Makanya perlu sekali setiap orang percaya yang ditanam di rumah Tuhan, di jemaat di sini, setiap orang itu perlu mempraktekkan kasihnya di dalam kelompok kecil, yaitu komsel. Saya tadi tidak langsung pulang, tapi saya duduk di situ dan dapat laporan. Pak, ini puji Tuhan Pak, sebagian komsel sudah mulai. Puji Tuhan. Kita lihat situasinya ketika sudah memungkinkan. Komsel itu kelompok kecil. Di mana saudara mempraktekkan kata saling di situ. Saudara tidak bisa mempraktekkan kata saling dalam jumlah yang besar. Bisanya kelompok kecil. Makanya jangan ada satupun di antara anggota komsel kita yang tidak menjadi anggota komsel. Jangan ada di antara satu pemimpin, staf full timer, juga mentor yang tidak berfungsi menjadi pemimpin sel. Jangan ada di antara saudara yang punya fungsi, yang punya potensi jadi pemimpin sel, bentuk pemimpin sel, bentuk komsel. Ya. Jangan ada yang hidup independen, enggak independen aja lah. Jangan. Saudara punya rumah besarnya ini gereja, bait Tuhan. Dan rumah kecilnya ini komsel. Apakah Alkitabiah? Sangat Alkitabiah. Jemaat mula-mula, 2 ibadah dia lakukan. Yang pertama, ibadah di sinagoge, di rumah Tuhan, dan juga ibadah di rumah-rumah. Apalagi komsel kita ini sudah dilengkapi dengan agenda komsel. Simfoni seimbang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Saudara bisa mengadakan agenda komsel hanya khusus doa. Doa. Kemarin komselnya Bu Yuli, yuk kita ke Taman Doa Apius. Di sana doa. Aduh,
beberapa ngomong dengan saya, Pak, saya seneng Pak, komsel di taman doa, pengen lagi Pak, di sana itu bisa nangis. Saya itu nggak pernah diajak sama anak-anak saya itu seneng Pak. Ketika komsel di sana nih, saya bisa sendiri, saya bisa meluangkan waktu. Saya ngomong, loh besok datang aja. Datang jam 3, pulang jam 9. Nanti makan di tempatnya Bu Dewi. Wah, ya, kalau perlu sambil puasa, malah hemat ya. Ada re itu relasi. Relasi itu relasi artinya relasi dengan sesama. Ya, saudara bisa komsel dengan besuk. Komsel juga bisa jenguk orang sakit. Kalau mau jenguk orang sakit jangan komsel dulu baru jenguk, enggak usah, langsung aja kumpul doa sebentar, langsung jenguk orang sakit. Relasi. Ada misi. Pak, saya pengen Pak mengadakan kunjungan misi Pak. Kemana? Oh, ke rumah sakit. Oh, boleh. Kalau sekarang belum boleh, ya. Ya, kalau dulu. Saya pengen ke panti asuhan, Pak. Kita mengumpulkan persembahan. Oh, boleh. Pak, komsel kami pengen membagi makan, Pak, kepada anak-anak jalanan. Oh, boleh. Ada mi. Do, re, mi, fa. Fa itu berarti FA, firman Tuhan. Komsel diisi dengan kumpul barang memuji menyembah Tuhan, lalu membagi firman Tuhan. Firman Tuhannya berisi apa? Enggak usah sulit-sulit. Pemimpin sel itu tidak usah terlalu pusing. Sudahlah, sharingkan saja firman Tuhan yang disampaikan Pak Gembala. Jadi datang itu, terus langsung, yuk kita sharing, kemarin dapat apa. Udah gitu saja. Wah, kemarin saya dapat ini, udah sharing aja, ngobrol. Jangan sampai komsel tertekan, PKS tertekan. Wah, nanti saya harus menyampaikan firman Tuhan lagi. Enggak usah. Saya harus pinter membagi firman Tuhan, enggak usah. Ya. Firman Tuhan itu, contoh tadi saya share, tinggal buka, oh poinnya ini, udah sharing aja. Kalau tidak lupa di share itu setiap minggu pasti ada. Yang pegang Mbak Omik sama Mas Bayu itu. Ada ini, bisa di share. Nah, oleh karena itu, fa itu bagian dari firman Tuhan. Saling membangun, di situ bersekutu, seperti ibadah kedua. Saling mendoakan. Ya. Berikutnya do, re, mi, fa, sol. Sol itu apa? Sosial. Saudara bisa lakukan aksi sosial apapun. Latihan. Saudara bisa lakukan training. Ayo kita bikin apa? Training apa? Silahkan. Baru do, kembali ke doa. Komsel itu saudara-saudara sebagai tempat di mana ini adalah satu keluarga rohani yang kecil. Oleh karena itu, minggu-minggu depan kita akan terus berbicara tentang bagaimana penting sekali bahwa keluarga rohani baik secara gereja, secara besar maupun secara kecil perlu kita bangun terus-menerus. Karena adalah ciri daripada kehidupan bergereja. Saya sudah pernah sampaikan, seandainya gedung gereja ini dilapis emas, dilapis permata, dilapis berlian, tidak akan menarik jika tidak ada hubungan yang baik, hubungan keluarga, tidak ada hubungan yang penuh kasih. Betul apa betul? Betul? Tapi gereja itu walaupun mungkin gerejanya sederhana, tapi ketika hubungan di antara satu dengan yang lain menjadi hubungan kekeluargaan penuh kasih, menjadi hubungan di mana saling mendoakan, saling memperhatikan, akan menjadi jemaat yang kuat. Ini. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 ciri yang akan saya terangkan. Yang pertama, mengalami hubungan penuh kasih. Sudah saya ulang-ulang. Karena firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia. Seperti mengasihi diri sendiri. Makanya kasih itu menjadi ciri orang percaya. Yang kedua, gaya hidup keluarga rohani yaitu saling bertanggung jawab. Saling bertanggung jawab. Minimal apa? Minimal menerapkan kata saling. Kenapa terjadi pembunuhan Kain membunuh Habel? Ketika ditanya, Kain, di mana adikmu? Tuhan tanya. Padahal udah dibunuh. Kainnya jawab,
Apa aku penjaga adikku? Wah. Perhatikan saudara. Iblis itu merusak yang namanya keluarga pertama yang dibentuk oleh Tuhan. Di mana adikmu? Apa aku penjaga adikku? Wah. Ini iblis loh, contoh saudara. Sebagai keluarga rohani, kita punya tugas yaitu apa? Saling bertanggung jawab, saling menjaga. Minimal menjaga nama baik. Amin. Amin. Jangan ada di antara saudara yang karena belum dewasa rohani, aduh ngomongkan saudara seiman yang negatif, ya ngomong negatif. Aduh jangan jadi. Kalau dulu terjadi ya sudah, jangan diulangi. Karena apa? Itu bentuk daripada kita tidak menjaga. Ya. Saya ini punya satu daftar khusus untuk WA. Kadang saya WA jemaat-jemaat yang sudah lama tidak beribadah oleh karena kondisi pandemi. Saya WA. Mau dijawab mau tidak tetap saya WA karena apa? Saya ini menjaga. Ya, mau diminta mau tidak saya doakan. Ya. Bentuk daripada saling bertanggung jawab minimal saudara mendoakan. Wah sekarang ini Bu Narni gunungan sedang sakit. Kalau saudara benar-benar mengerti esensi daripada gereja sebagai keluarga rohani, saudara mesti datang, mendoakan, mendukung. Mungkin tidak hanya Bu Narni, mungkin ada yang sakit dan sebagainya, ada yang sakit. Ya, perlu saudara mengerti, oh dia keluarga. Saling mendoakan, saling memperhatikan. Itu adalah bentuk daripada kita keluarga rohani. Yang ketiga, hidup dalam kesatuan. Mazmur pasal 133 dengan jelas. Ini nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gaya hidup anak Tuhan, hidup rukun, hidup dalam kesatuan. Yang percaya katakan amin. Jangan sedikit-sedikit dimasalahkan. Jangan gosip 20 tahun yang lalu diungkat lagi. Jangan kehidupan masa lalu. Waduh, ini adalah ciri daripada orang yang belum ngerti hidup dalam kesatuan. Saudara perhatikan, ketika ada orang yang suka nunjuk sama orang lain tanpa sadar sebenarnya jarinya satu ke orang, tiganya ke diri sendiri. Perhatikan loh, waspadai roh pemecah. Waspadai roh gosip. Ya, biasanya itu disebabkan oleh karena gambar diri yang belum pulih. Masih hidup di masa lalu. Ya, hidup itu bukan tentang masa lalu, tapi hidup itu tentang masa depan. Amin. Paulus mengatakan, aku meninggalkan apa yang di belakangku, mengarahkan apa yang ada di depanku. Sudah dikasih Tuhan, orang yang hidup dalam kesatuan, Tuhan memberikan satu janji. Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya rindu hari ini kita nangkep, iya, kita ini hidup keluarga Allah. Sudahlah. Ya. Setiap orang pasti punya yang namanya trauma. Setiap orang itu pasti punya masalah di masa lalu. Setiap orang itu pasti punya kepercayaan yang salah. Wah orangnya itu gini. Tapi kalau itu saudara biarkan tersimpan terus, itu akan membuat saudara nggak respect dengan orang lain. Perhatikan, setiap orang itu bertumbuh. Percayalah, setiap orang itu bertumbuh. Ya. Tidak ada orang yang tidak bertumbuh. Ya. Jangan pernah punya trauma. Jangan pernah punya hal-hal yang negatif. Kita ini hidup di dalam keluarga Allah. Hidup dengan cara yaitu saling mengasihi. Amin. Saya rindu saudara, penting sekali saya tanamkan ini. Karena ini adalah satu prinsip yang utama. Hidup sebagai keluarga Allah. Paulus dengan jelas mengatakan kepada jemaat
di Efesus. Jangan ada yang superior, merasa hebat, lalu ada yang minder. Jemaat Efesus merasa minder. Mindernya kenapa? Ini orang Israel kan orang yang dapat perjanjian, orang yang bersunat. Kami kan orang kafir. Enggak. Oleh karena darah Yesus sekarang udah dipersatukan. Jangan ada di antara saudara-saudara yang minder karena rohani. Dia kan rohani, pinter doa. Dia udah pelayanan, saya kan bukan siapa. Enggak. Kita ini hidup dalam satu keluarga Tuhan. Di mana setiap jemaat merupakan bagian dari tubuh Kristus yang saling terikat. Saling terikat membentuk satu bangunan, yaitu rumah Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, yuk di masa-masa pasca pandemi ini, Tuhan mesti pulihkan komunitas. Amin. Yang dulu salaman saja sulit ya. Wah, berkunjung aja sulit ya. Yang dulu ini bagaimana kita ini terbiasa berpelukan, bersalaman, kelihatan senyumnya. Waduh, sekarang dibrongsong. Ya. Lihat aja di masa pandemi semua orang itu sadis-sadis ya. Saya itu mau ke sini lewat itu mau gini-gini enggak kelihatan saudara. Mungkin Pak Mit kok enggak ketawa, nganggo masker ya kon guyu. Perhatikan. Semua orang tuh masa asar juga. Ya, masa-masa ini adalah masa-masa di mana nih gereja perlu dipulihkan. Namanya gereja ini kan persekutuan. Tetapi karena situasi dan kondisi, tapi kita tidak boleh menyerah. Yuk kita berdoa, bawa terus di dalam pemulihan. Ya saudara, bawa di dalam pemulihan. Minimal saudara mulai sekarang, mulai dari bertegur sapa dengan WA, bertegur sapa. Ya gunakan grup jemaat, jangan hanya sebagai grup pengumuman. Ya. Waduh, grupnya itu grup pengumuman kalau ulang tahun. Wah banyak. Nanti kalau Pak Gembala apa, baru silakan. Saudara bisa posting hal yang bermanfaat dan berguna, silakan. Digunakan ngobrol juga tidak apa-apa. Saudara juga perlu ini, satu orang dengan yang lain itu perlu mengerti nomornya. Jangan suara tak lebok, ngebak-baki gitu. Sudah ini keluarga. Amin. Bagi yang tua, yang muda, masukkan. Saya tanya, Mas Manuel punya nomornya Pak Wandi enggak? Nah, enggak punya atau tanya ini nomornya berapa Pak? Nah, iya enggak? Nah, yang tua-tua ini tanya ini, Pak Wandi punya enggak nomornya Mas Denny? Loh, wah, kalau punya puji Tuhan, ya saudaranya saling terhubung. Ya jangan seperti orang lain gitu kan saudara. Ya, saudara gunakan semua media untuk terhubung. Ya karena kita ini satu keluarga. Amin. Ya, mari kita berdiri. Kita akan terima kasih Tuhan untuk korban-Mu yang mulia, untuk darah-Mu yang suci, yang telah membebaskan segala noda dosa yang mungkin tak terampunkan, namun Kau telah menyucikan, ku diperdamaikan. Hari demi hari, hari demi hari, ku rasakan kasih sayang dan perhatian-Mu semakin mencekam dalam pribadiku. Hari demi hari ku nikmati kelimpahan anugerah-Mu lewat pembukaan
Siapa yang tersungguh yang sakit hari ini, tempatkan tanganmu pada bagian yang sakit. Kalau ada di antara engkau yang hari ini ada pergumulan berat, ada satu permohonan, ada satu tantangan, ada satu pergumulan, datang pada Tuhan. Saya akan angkat di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini seberapa jemaatmu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Ibu Narni yang ada di gunungan yang ada sakit, Bapak Bowo yang ada sakit, Mbah Parto yang ada sakit. Tuhan, sekarang kami berdoa di dalam nama Yesus. Demikian juga jemaatmu yang hari ini di dalam ruangan gereja yang sakit, maupun yang sedang bersama-sama mendengarkan khotbah lewat radio Suara Pengharapan maupun YouTube. Tuhan, tolong di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kiranya Tuhan memberikan pemulihan di dalam nama Yesus. Amin. Disembuhkan, dipulihkan oleh Amin. Tuhan. Semua pergumulan-pergumulan hidup, semua janji-janji Tuhan yang sedang ditunggu dinanti-nanti. Tuhan, marilah Engkau melihat kepada umat-Mu, berikan kasih setiamu, ingatlah kepada janjimu. Tuhan, beri kepada hikmat dan kepada pengetahuan kepada jemaat-Mu, untuk mereka dapat mengatasi setiap tantangan masalah, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Amin. Di dalam nama Yesus. Mari kita tengadakan tangan kita terima doa berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, bawalah segala berkat yang terbaik. Berkat sukacita, damai sejahtera. Berkat roh yang takut akan Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani memenuhi hidupmu. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Amin.